Dewan Juri yang terhormat, pencarian kecerdasan ekstraterestrial adalah pencarian yang telah dilakukan kurang lebih 15 tahun yang telah menghabiskan dana sebesar 300 juta euro. Meskipun demikian, tidak ada penjelasan gamblang terkait dengan eksistensi alien atau penemuan konkret yang lain tentang kehidupan di planet lain. Permasalahan yang terjadi pada saat ini yang beredar hanyalah teori-teori konspirasi tentang kehidupan alien yang muncul pada film, sinema, ataupun cerita fiksi tentang kehidupan di luar bumi, contohnya Star Wars, Alien, Life, dan lain sebagainya. Meskipun integrasi antara budaya pop dan kehidupan fiksi sangatlah menarik untuk disimak, hal ini tentu tidak sepadan dengan biaya yang telah dikeluarkan. Maka dari itu, kami sebagai warga negara Uni Eropa menyesali adanya proyek ini dan menegaskan bahwa proyek ini adalah proyek yang gagal. Kami akan menghentikan segala perkembangan penelitian ini dan tidak akan memberikan serapan dana kembali. Hal ini sangat jelas bahwa adanya prioritas yang lebih yang dapat dimaksimalkan, misal pada penelitian pada energi yang terbarukan, kemudian masalah iklim yang semakin ekstrim. Kami memprioritaskan mekanisme yang akan kami berikan adalah proyek ini akan dialokasikan pada program dengan urgensi yang lebih tinggi, contohnya pembangunan akses energi yang terbarukan, pembangunan manusia untuk dapat berdaya, kemudian konservasi lingkungan dan udara, serta kemudian tentang pengobatan yang memberikan efek yang jauh lebih baik dibandingkan kegiatan multiplanet. Pada debat kali ini saya akan membawa sekiranya dua argumentasi. Satu, mengapa proyek ekstraterestrial ini menjadi proyek yang patut disesali dan gagal. Yang kedua, urgensi lain yang perlu diprioritaskan. Pada layer pertama, mengapa proyek ekstraterestrial ini adalah proyek yang disesali? Karena proyek ini menyerap dana pajak yang sangatlah besar, di mana kita ketahui negara memutuskan untuk mengalokasikan suatu dana pada sebuah proyek kegiatan, maka pengeluaran ini harus memiliki tujuan yang jelas dengan memberi nilai manfaat yang lebih tinggi atau lebih besar. Pada status quo, kami menyadari bahwa penggunaan uang negara berasal dari pajak yang dihimpun oleh masyarakat, diawasi oleh sebuah kongres, dan kemudian dilakukan untuk tujuan-tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, penggunaan pajak harus memberi manfaat yang jelas terhadap rakyatnya, apakah sesuai dengan fungsi dan kepentingan pada hajat hidup orang banyak, atau hal-hal pembiayaan ini meningkatkan nilai manfaat pada pelayanan atau lainnya yang kepada masyarakat yang telah membayar pajak. Yang terjadi saat ini adalah subsidi pangan, subsidi bantuan, subsidi biaya kesehatan untuk masyarakat dengan kemampuan menengah ke bawah, atau pembangunan fasilitas-fasilitas publik seperti sarana kesehatan. Poin-poin tersebut adalah variabel yang seharusnya didapat untuk masyarakat agar dapat dirasakan nilai kemanfaatannya. Kami merasa ada dua parameter untuk alokasi dana pajak yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Satu, adanya harusnya nilai ini memiliki manfaat yang konkret. Dua, bahwa ini memiliki tujuan yang jelas untuk rakyat ataupun kalayaknya. Kami percaya, satu, bahwa harusnya memiliki nilai manfaat yang konkret. Proyek ini tidak dapat dirasakan secara nyata ataupun secara psikis. Meski demikian, kami memahami pihak kontra akan menilai dari sisi masa depan yang tentu ini belum tentu dapat diukur secara nilai keberhasilannya. Lamanya penelitian dan hasil yang saat ini mengafirmasi dua kemungkinan yang terjadi, bahwa satu, tidak ada makhluk hidup di luar planet bumi, dan satu-satunya makhluk hidup adalah manusia, tumbuhan, hewan di semesta ini. Sehingga sebenarnya kita tidak bisa membuang-buang uang rakyat atau uang dari pajak tersebut. Yang kedua, skenario terbaik dari tim kontra adalah suatu hari nanti kita bisa melakukan kontak dengan makhluk multiplanet. Bagi kami, tim pemerintah, tentu saja ini belum tentu bisa menguntungkan karena bisa disebabkan kemungkinan-kemungkinan lain. Kemungkinan yang akan terjadi apabila memang adanya planet lain di mana ada makhluk lain, bisa jadi mereka memberikan efek atau memberikan bukan sesuatu yang kita inginkan. Bisa saja manusia sebagai ancaman. Yang kedua, kita tidak tahu teknologi apa yang mereka miliki, sehingga bisa jadi ini akan membuat kita menjadi terancam.
Maka dari itu, meskipun upaya kita berusaha melakukan kontak, bisa jadi respon positifnya belum tentu bisa dirasakan kita sebagai manusia. Pada layer 2, kami memiliki tujuan yang lebih jelas untuk kalayak uh, untuk kalayak di mana kami menyadari pemerintah mengalokasikan pada penelitian-penelitian baru itu bisa jadi gagal. Kami tidak memungkiri itu. Tapi bagi kami masalahnya adalah tujuan yang diinginkan itu adalah tujuan-tujuan yang baik yang memiliki nilai manfaat yang jauh lebih banyak daripada lainnya. Contohnya adalah kita bisa melakukan penelitian pada obat HIV/AIDS, lalu kemudian obat untuk COVID, ataupun lain sebagainya, atau kanker atau penyakit degradatif yang lain yang bisa saja ini gagal ataupun berulang kali, tetapi tidak apa-apa. Paling tidak ini memiliki akses kepentingan yang dapat dirasakan masyarakat dan khalayak yang lain. Komparasi dengan penelitian dari ekstraterestrial ini pasti tidak akan memuaskan bagi kaum pekerja, kaum masyarakat menengah ke bawah, karena ini tidak akan memberikan perbedaan pada kehidupan mereka. Penemuan ekstraterestrial tidak akan langsung membuat mereka memiliki kehidupan yang jauh lebih baik, stabil secara finansial, ataupun hidup dengan umur yang lebih panjang. Maka dari itu, parameter ini juga tidak bisa terpenuhi dari proyek ekstraterestrial, dan kami menyesali bahwa proyek ini membutuhkan nilai yang lebih besar. Pada layer kedua, urgensi lain adalah seperti permasalahan perubahan iklim, polusi udara, konservasi lingkungan, merupakan hal-hal yang perlu diprioritaskan karena menyangkut hajat hidup orang yang lebih banyak. Hanya pemerintah yang mampu melakukan pendanaan pada proyek ini, dan pastinya ini tidak akan memberikan profit yang lebih tinggi, tetapi ini membutuhkan modal yang lebih besar, dan sangat jarang pihak swasta ataupun individu untuk bisa memiliki donasi pada masalah-masalah semacam ini. Kami merasa bahwa negara itu sebagai entitas yang memiliki moral untuk menyelesaikan masalah ini, karena 300 euro ini merupakan nilai yang sangat banyak. Hal ini akan mempengaruhi masa depan dari umat manusia dan keberlangsungan hidup di masyarakat. Dewan juri yang terhormat, kami percaya bahwa kami akan dimenangkan.